Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama Randi, NIT 442-187, kelas Teknika 4H. Hari ini saya akan menjelaskan tentang mengapa prioritas kerja sangat penting dalam operasional kapal. Prioritas kerja sangat penting dalam operasional kapal karena satu, menjaga kelangsungan hidup awak kapal yang paling utama. Poin pertama, di laut, bantuan darurat dari luar butuh waktu berjam-jam, bahkan berhari-hari untuk tiba. Jika kru tidak memprioritaskan pengecekan alat keselamatan, skoci, pelampung apar, atau prosedur jaga, risiko kehilangan nyawa saat bahaya terjadi sangat besar. Poin kedua, prioritas memastikan pelatihan darurat kebakaran, kebocoran, orang jatuh ke laut dilaksanakan tepat waktu, sehingga semua kru hafal apa yang harus dilakukan saat keadaan kacau atau darurat. 2. Menjamin kestabilan dan keutuhan kapal. Poin pertama, kapal adalah wadah yang bergerak di atas air. Pekerjaan yang berhubungan dengan kestabilan, permuatan-muatan, pengaturan tangki balas, penutupan palka harus menjadi prioritas utama. Salah urutan bisa membuat kapal miring, terbalik, atau lambungnya retak karena tekanan yang tidak seimbang. Poin kedua, mengutamakan perbaikan kebocoran sekecil apapun, mencegah air masuk dan menenggelamkan kapal secara perlahan. 3. Perlindungan nilai dan keamanan muatan. Poin pertama, kapal berlayar untuk mengangkut barang bernilai tinggi, kontainer, minyak, biji mentah, makanan. Prioritas pada pengikatan muatan, pengecekan suhu tangki, dan penutupan rapat palka mencegah barang rusak, tumpah, atau hilang. Poin kedua, jika muatan rusak karena kelalaian prioritas kerja, perusahaan kapal harus menanggung klaim ganti rugi yang nilainya bisa jauh lebih mahal daripada harga kapal itu sendiri. 4. Menghindari sanksi hukum dan penahanan kapal. Poin pertama, otoritas pelabuhan seperti SC Port Checks Control melakukan inspeksi ketat. Jika pekerjaan wajib seperti kalibrasi radar, pembaruan sertifikat, pencatatan buku harian tidak diprioritaskan dan ditemukan cacat, kapal akan ditahan dan dilarang berlayar sampai diperbaiki. Poin kedua, penahanan ini merusak reputasi perusahaan, memblokir pendapatan, dan menimbulkan biaya tambahan akibat keterlambatan. Kelima, mengurangi risiko kerugian finansial yang masif. Poin pertama, kapal adalah aset mahal dengan biaya operasional per hari yang sangat tinggi, bahan bakar, gaji, biaya pelabuhan. Prioritas kerja memastikan kapal beroperasi terus-menerus. Dan kedua, menunda perawatan mesin karena mengerjakan hal sepele bisa menyebabkan mesin mati total di tengah laut. Biaya penarikan kapal atau towing dan perbaikan di galangan kapal bisa mencapai miliaran rupiah. Belum hilangnya pendapatan selama kapal mogok. 6. Mencegah kecelakaan navigasi atau kandas dan tabrakan. Yang pertama, saat berlayar, tugas jaga atau memantau radar, memeriksa posisi kapal, melihat sekeliling adalah prioritas mutlak. Menganggap remeh tugas ini demi mengerjakan hal lain adalah penyebab utama kecelakaan laut. Poin kedua, prioritas juga berlaku pada manuver masuk atau keluar pelabuhan. Semua kru harus fokus pada tugas masing-masing, jangkar, tambat, kemudi, dan menghentikan pekerjaan lain. 7. Perpanjangan umur pakai peralatan atau kapal. Yang pertama, peralatan kapal bekerja terus-menerus 24 jam. Prioritas pada jadwal perawatan rutin, lubrikasi, pemencangan baut, pergantian filter, membuat mesin dan alat awet bertahun-tahun. Poin kedua, tanpa prioritas, perawatan sering ditunda sampai alat rusak parah, sehingga umur pemakaiannya menjadi jauh lebih pendek dan nilai jual kapal turun drastis.
8. Menciptakan lingkungan kerja yang tertib dan disiplin. Yang pertama, di ruang kerja yang sempit dan padat seperti kapal, jika semua orang mengerjakan apa saja sesuai hati tanpa aturan prioritas, akan terjadi kekacauan, benturan kerja, dan saling menyalahkan. Prioritas kedua, prioritas kerja yang jelas menciptakan struktur, siapa mengerjakan apa, kapan, dan di mana yang duluan. Ini membangun budaya disiplin yang kuat. 9. Meningkatkan fokus dan mengurangi kelelahan mental. Yang pertama, kru kapal sering bekerja lembur dan kurang tidur. Jika daftar pekerjaan tidak diprioritaskan, otak akan merasa terbebani oleh tumpukan tugas, menyebabkan stres, kelelahan mental, dan mudah marah. Poin kedua, dengan prioritas, kru harus fokus pada 1-2 hal penting saat itu, sehingga pekerjaan terasa lebih ringan dan terkontrol. 10. Mengembangkan kompetensi dan kepemimpinan kru. Poin pertama, menentukan prioritas adalah bagian dan pelatihan menjadi perwira atau nahkoda. Kru belajar membedakan mana yang krusial dan mana yang sekunder. Poin kedua, ini melatih pengambilan keputusan yang cepat dan tepat. Keterampilan yang wajib dimiliki kepemimpinan kapal saat menghadapi situasi darurat. 11. Menjaga keberlanjutan bisnis perusahaan pelayaran. Poin pertama, di dunia pelayaran yang sangat kompetitif, perusahaan yang kapalnya sering terlambat, atau terkena sanksi akan ditinggalkan pelanggan. Poin kedua, prioritas kerja adalah kunci agar operasional berjalan lancar, biaya terkontrol, dan perusahaan tetap bertahan dan berkembang. 12. Membangun kepercayaan antar kru dan atasan. Yang pertama, ketika seorang kru selalu mengerjakan hal yang paling penting duluan, ia dipercaya oleh nahkoda dan rekan kerjanya. Yang kedua, sebaiknya jika seseorang sering mengerjakan hal remeh dan melalaikan hal penting, ia dianggap tidak bertanggung jawab dan tidak diandalkan saat berbahaya. Kesimpulannya adalah, prioritas kerja di kapal bukan sekedar daftar urutan, melainkan sistem pertahanan pertama yang menjaga agar kapal, muatan, dan manusia di dalamnya bisa sampai tujuan dengan selamat. Sekian dari saya, terima kasih.